Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, dalam The Sinners Channel. Kali ini saya akan bercerita mengenai seseorang yang bertanya kepada saya mengenai hiruk-pikuk dari YouTuber-YouTuber Kristen terkait masalah Tritunggal dan Oneness. Seseorang itu bertanya kepada saya, apa batasan kita mengatakan suatu ajaran sebagai ajaran sesat? Pengertian Tritunggal yang benar itu penting, meskipun tentu saja ada takarannya. Kita tidak dituntut mengerti sampai kepada kerumitan detail di dalam bahasa para teolog. Tapi di dalam pengertian, khususnya yang sudah dibicarakan mengenai ajaran-ajaran salah, yaitu jangan diulang-ulang. Misalnya seperti Sabellianis atau Oneness, di mana mereka tidak percaya distingsi yang real. Jadi dalam pengertian mereka, yaitu Sabellian dan Oneness, sekedar ganti-ganti peran saja. Jadi bukan ketigaan pribadi, tapi konsepnya lebih kepada kesatuan pribadi. Pribadinya satu, tapi bisa memainkan peran yang berbeda-beda. Itu adalah ajaran Sabellianis atau Oneness. Kita perlu mempelajari sejarah teologi supaya kita tidak terus mengulang-ulang kesalahan, error, heresi, bidat-bidat yang sudah dibicarakan di dalam sejarah gereja. Orang-orang yang tidak mempelajari historical theology dengan baik, akhirnya mereka pikir mereka melakukan eksegese yang kreatif dan sebagainya. Padahal yang mereka lakukan sudah pernah dibicarakan di dalam pandangan bidat ini, bidat itu, dan sebagainya. Tentunya di dalam ribuan tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sayang kan? Ini jadi mengingatkan kita kepada cerita Tintin, tokoh profesor kalkulus. Lalu dia setelah berhari-hari, berbulan-bulan ada di dalam laboratoriumnya, tiba-tiba dia keluar. Lalu berkata, "Ini penemuan terbaru saya." Apa penemuan terbarunya? Televisi hitam putih. Loh, zaman sekarang sudah masuk TV yang maju. Bukan saja sudah berwarna, tapi sudah ada jenis seperti LCD, LED, plasma, bahkan sampai 8K. Tapi dia keluar memberikan penemuannya itu TV hitam putih ya. Jadi, kita perlu mempelajari tradisi. Kita perlu belajar konsili-konsili. Kita juga perlu belajar tulisan bapak-bapak gereja, tulisan para reformator, supaya kita tidak mengulang-ulang ajaran yang salah. Kalau ada yang bertanya di sini, pertanyaannya, ajaran itu sesat dalam hal apa? Ya, itu khususnya. Saya akan membedakan di dalam hal ini. Orang yang dia belum tahu, tapi dia mau belajar, dan waktu dia dikasih tahu, ternyata ini ya salahnya. Selama ini ternyata pandangan saya adalah pandangan Oneness atau Sabellianis. Tuhan mohon ampuni saya. Saya memang harus mengoreksi pandangan saya. Untuk orang yang seperti itu, kita harus memberikan dia kesempatan untuk berubah. Tapi orang yang betul-betul sesat itu adalah sudah tahu dia salah, sesat, dan sudah terbukti pengajarannya tidak ortodoks, sesat, sudah dikasih tahu tetap ngeyel, keras. Tetap dia insist dengan pengajarannya itu,
yaitu pengajaran yang sesat. Nah, itu betul-betul heretik, bidat di dalam hal ini. Ya sudah, lepas saja orang seperti itu. Orang itu adalah orang yang tidak bisa diajar lagi. Kita juga jangan buang-buang waktu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi, saya juga mau mengatakan, ada orang yang takaran teologinya itu terbatas. Jadi kita juga jangan terlalu cepat judgmental, menghakimi dengan orang-orang seperti ini. Mereka kurang rapih bahasanya. Mereka bukan berniat untuk mempropagandakan ajaran sesat. Tapi mereka keliru karena mereka tidak mempunyai kesempatan belajar seperti kita yang belajar. Mereka tidak punya kesempatan belajar. Kita harus dengan lemah lembut menuntun orang-orang seperti itu, memberi kesempatan untuk berubah. Karena kalau mungkin Tuhan mau mengejar kita dengan theological presisi yang sama, mungkin ada kalimat-kalimat kita yang ternyata juga sebetulnya juga kurang ortodoks atau kurang biblikal. Dalam konteks ini, ya kita mengutip kalimat Helmut Thielicke, "Our theology needs God's forgiveness." Teologi kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Bukan cuma moral kita, bukan cuma perbuatan kita yang perlu God's forgiveness, pengampunan Tuhan. Teologi kita juga perlu pengampunan Tuhan. Ini bukan encouragement ya. Ya sudah, lu sesat gak apa-apa, toh ada pengampunan Tuhan. Bukan itu ya. Tapi dalam pengertian bahwa teologi kita tetap tidak sesempurna Alkitab. Di dalam hal itu tetap memerlukan pengampunan Tuhan. Dalam hal ini, saya menghimbau teman-teman yang sudah belajar, terus tetap belajar, terus gali Alkitab sedalam-dalamnya, supaya kita juga mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita sudah mempunyai pengetahuan akan Alkitab yang banyak dan dalam, sudah saatnya kita pun memberitahu kepada yang lain, sesama kita, sehingga kita dapat merasakan kebersamaannya, kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus dalam berelasi dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.